Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kuliah prakalkulus. Kali ini materinya adalah koordinat kartesius dan grafik persamaan. Ini adalah koordinat kartesius, ya tegak lurus ya. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Jadi setiap objek geometri bisa kita tempatkan di sini kalau dua dimensi. Misalnya sebuah titik 2,3, berarti ini 2, nah ini 3-nya, 2,3. Misalnya titik negatif 1,5, berarti sumbu X-nya negatif 1, sumbu Y-nya negatif 5, berarti ini. Nah, seperti itu koordinat kartesius. Selain itu tentu ada koordinat yang lain, misalnya koordinat polar gitu ya. Kalau ini berdasarkan sumbunya tegak lurus, kalau polar itu jari-jari dan sudut gitu ya. Tapi kita tidak membahas itu dulu. Nah, yang pertama kita membahas persamaan garis. Ini adalah sebuah garis kalau kita tempatkan pada koordinat kartesius seperti ini. Ini sumbu X yang kepotong ya. Nah, salah satu hal yang penting dalam persamaan garis adalah gradien atau slope bahasa Inggrisnya, sering kita terjemahkan sebagai kemiringan. Jadi tentu untuk mendefinisikan kemiringan itu ini ya, selisih ini delta Y, berarti ini adalah Y2, ini kan Y2 nih, dikurangi, ini koordinat A-nya ini di sini adalah Y1. Y2 kurangi Y1 dibagi ini. Jadi delta Y dibagi delta X, delta Y-nya itu panjang ini, berarti Y2 kurangi Y1, delta X-nya itu adalah panjang ini. Jadi X2 dikurangi X1, maka diperolehlah ini gradien garis. Kalau gradiennya tegak lurus dengan sumbu X, maka dia tidak punya gradien. Karena bisa dikatakan tak hingga. Nah, tapi kalau dia sejajar sumbu sejajar sumbu X, maka gradiennya sama dengan 0. Karena Y2 kurangi Y1-nya sama dengan 0. Kalau sejajar sumbu X. Lanjutkan. Nah, garis ini, persamaan garis ini mengatur hubungan antara X, bilangan-bilangan di X dengan Y gitu ya, pasangan. Nah, kita bisa mencari persamaan garisnya berdasarkan rumus gradien ini. Kita perhatikan ada 3 titik A, B, seperti tadi ya, A, B. Kemudian 1 titik sembarang. 1 titik sembarang C, yang koordinatnya X, Y. Jadi dia bisa di mana saja. Kalau A dan B ini fix, sudah ada di sini. Itu ya. Kemudian kita cari gradien AC. Ya, garis ini juga kita mencari gradien garis AC dengan gradien garis AB. Tentu sama, karena pada garis yang sama. Atau logikanya, argumennya bisa berdasarkan kesebangunan segitiga ya. Pakai kesebangunan segitiga juga bisa. Jadi gradien garis AC sebagaimana rumus ini tadi adalah Y dikurangi Y1 dibagi X dikurangi X1. Kemudian gradien AB Y2 kurangi Y1 dibagi X2 dikurangi X1. Dan ini sama gitu ya, karena satu garis. Atau berdasarkan kesebangunan segitiga. Setelah itu ya bolehlah kita pindah. Ini yang biasa ada ditulis di buku-buku SMP atau SMA seperti ini ya. Y dikurangi Y1 dibagi Y2 kurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 dibagi X2 kurangi X1. Nah, ini Y dan X-nya. Biasanya ini mencari persamaan garis jika diketahui 2 buah titik atau melalui 2 buah titik. Nah, tetapi kalau kita perhatikan ini adalah gradien garis MAB yang sudah fix nilainya. Ini kan semua bilangan nih. Nah, kalau ini kita ganti dengan N, kemudian X dikurangi X1, kedua ruas kita kalikan dengan X kurangi X1, maka diperolehlah garis ini. Nah, ini biasanya diketahui gradien dan satu titik yang dilalui oleh garis tersebut. Bentuk ini, kalau kita uraikan, Y sama dengan MX dikurangi MX1 ditambah Y1.
mx1 ditambah y1-nya kita ganti saja dengan c. Kalau sama-sama bilangan gitu ya. Bilangan real atau bilangan ya secara umum bilangan real. Jadi ini persamaan garis. Nah, bentuk umumnya biasanya seperti ini. AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0, di mana A-nya tidak boleh 0 atau B-nya tidak boleh 0. Jadi tidak boleh 0 secara bersamaan gitu ya. Kalau B-nya sama dengan 0, maka diperoleh persamaan garis X sama dengan suatu bilangan. Nah, itu akan diperoleh garis yang tegak lurus dengan sumbu X. Tapi kalau A-nya yang 0, maka diperoleh persamaan garis B sama dengan suatu bilangan, Y sama dengan suatu bilangan, yang berarti dia sejajar sumbu X. Kalau sejajar sumbu X, gradiennya 0 gitu ya. Nah, tentu mencari persamaan garis, diketahui gradien dan diketahui titik, boleh kita kasih contoh lah. Saya kembali ke sini dulu. Misalnya cari persamaan garis yang melalui titik 2,-1 dan gradiennya 3 gitu ya. Ya, tinggal kita buat begini juga boleh. Y sama dengan mx ditambah c, m-nya sudah diketahui. Kita substitusi aja. Kalau X-nya 2, Y-nya -1. Berarti dari sini saya peroleh C-nya adalah 7 ya. Sehingga persamaan garisnya Y sama dengan 3X ditambah 7. Seperti itu. Kemudian ya contoh-contoh yang lain bisa dicari sendirilah di buku untuk mencari soal seperti itu. Kembali lagi ke PPT sini. Nah, kita mencari persamaan garis yang posisinya terhadap garis lain sejajar atau tegak lurus. Ya. Apa sih hubungannya gitu? Nah, kalau sejajar berdasarkan kesebangunan segitiga ya, kita akan buktikan bahwa garis yang sejajar itu memiliki gradien yang sama. Jadi, kalau ada garis L, gradiennya M1, dan garis K, gradiennya M2, maka M1 sama dengan M2, itu sejajar. Nah, sekarang yang tegak lurus. Nah, cara menunjukkannya begini. Misalkan tanpa mengurangi keumuman, garisnya kita tarik aja melalui titik 0,0, melalui pusat koordinat. Garis ini, misalnya gradiennya C. Nah, maka persamaannya Y sama dengan CX. Kita sebut saja garis ini, garis L. Kemudian ada satu titik di sini, ini A ya, X-nya A, maka absisnya A, maka ordinatnya adalah AC. Karena persamaannya Y sama dengan CA, AC atau CA ya. Nah, kalau titik ini saya rotasikan 90 derajat, ya, ingat pelajaran transformasi, saya rotasikan 90 derajat dengan pusat di 0,0, maka dia akan menjadi di sini. Kemudian saya tarik garis, gitu ya. Nah, berdasarkan aturan rotasi, kita lihatlah panjang ini sama dengan panjang ini ya. Kemudian panjang ini sama dengan panjang ini. Maka si titik ini A aksen adalah negatif AC, A. Nah, dari sini kita cari gradiennya. Kan kita bisa mencari persamaan garis di sini. Ya. Nah, kita lihat bahwa gradien garis L itu adalah C tadi, kemudian dirotasi 90 derajat dengan pusat di O, menghasilkan titik A aksen, negatif A. Oh, ini belum diubah ya. Saya ubah dulu. Ini harusnya C. Gitu. Ini adalah negatif AC. Oke. Nah, seperti ini ya. Ini adalah hasil rotasinya. Nah, persamaan garis yang melalui 0,0 dan titik A aksen ini adalah Y sama dengan negatif 1/C kali X. Pakai aja rumus yang sebelumnya tadi. Nah, gradien garis ini, atau kalau kita cari gradiennya, ya ini. Negatif
1/C. Nah, kalau kita kalikan, ML dikali MC itu sama dengan negatif 1 ya. C dikali negatif 1/C itu sama dengan negatif 1. Ini adalah hubungan antara gradien antara dua garis yang tegak lurus. Sebagai contoh, misalnya carilah persamaan garis, cari persamaan garis yang tegak lurus atau yang melalui titik 2,1 dan 1 sejajar garis misalnya 2x kurangi 3y sama dengan 5. Yang kedua, tegak lurus dengan garis y sama dengan misalnya 3x kurangi 1 gitu ya. Nah, untuk yang pertama gradien garis itu kan ditentukan oleh ini ya. Nah, dari situ kan 3y sama dengan 2x tambah 5. Jadi y-nya sama dengan 2/3 tambah 5/3. Nah, bisa terbayang ya cara mencari gradien kalau dari sini. Karena dia sejajar, ya berarti persamaan garis yang pertama itu adalah y sama dengan 2/3x ditambah c saja. Gradiennya kan sama ya. Kemudian berikutnya kita substitusi saja karena melalui 2,1. Berarti kalau begitu, kalau x-nya 2, y-nya 1. Maka C-nya akan diperoleh 1 dikurangi 4/3. Itu ya. 4/3 dan ini sama dengan negatif 1/3. Gitu ya. Jadi kalau begitu, si Y-nya itu sama dengan 2/3x dikurangi 1/3. Kalau semuanya kita kalikan dengan 3, kedua ruas kita peroleh 3y sama dengan 2x kurangi 1 ya. Atau 2x kurangi 3y sama dengan 1. Boleh juga ditulis begini. Kurangi 1 sama dengan 0. Ini adalah persamaan garis yang dimaksud. Nah, coba lihat ini sama kan ya, seperti yang tadi saya bilang tuh. Jadi sebetulnya bisa saja mencarinya itu caranya 2x kurangi 3y sama dengan 2 kali titik yang dilaluinya tadi ditambah dikurangi 3 kali 1 ya. Ini sama dengan 4 kurangi 3, 1. Sama dengan ini. Oke, nah itu ya. Saya lanjutkan 3x y sama dengan 3x kurangi 1 melalui 2,1 ya. Jadi y sama dengan 3x kurangi 1 melalui 2,1. Jadi tegak lurus. Nah tadi M1 kali M2 sama dengan negatif 1. M1-nya 3, maka M2-nya sama dengan negatif 1/3. Sehingga persamaan garisnya negatif 1/3 X ditambah C. Nah, tinggal substitusi aja ini. Nanti akan diperoleh. Gitu ya. Oke, nanti dilanjutkan ke persamaan lingkaran.